Komentar terkait nama Muhammad di promo miras berujung salah paham. Deddy Corbuzier minta ucapannya jangan dipotong. Holy Wing, Pak. Minuman bernama Muhammad dan Maria. Ini saya sebagai seorang Muslim gitu ya, ketika melihat itu, nah saya ada dua nih Pak, dulunya Kristen sekarang Muslim, jadi dua-duanya saya tahu nama Maria tuh adalah dari Kristen Bunda Maria, Muhammad sama Nabi Muhammad gitu kan. Akhirnya menjadi masalah pelik dan langsung ditangani oleh polisi Jakarta Selatan. Tapi ada tapinya nih Pak. Kalau saya salah dikoreksi Pak ya. Oke. Tapi kan bisa saja secara hukum saya akan mengatakan, bukan saya tapi mereka akan mengatakan, loh nama Muhammad itu kan bukan hanya Nabi, nama Muhammad itu kan banyak orang menggunakan nama Muhammad, nama Maria banyak orang bukan nama Maria. Nah gimana kalau menangani hal seperti ini, apa yang dilihat Pak? Ada hukum yang dijelaskan oleh ulama tentang hukum riddah, hukumnya orang yang murtad. Jika ada orang yang asal beragama Islam kemudian menodai dengan cara merendahkan atau mencaci Allah, Rasulnya dan agama, maka hukumnya adalah murtad. Mencaci Allah, Rasul dan agama, termasuk simbol-simbol agama, sholat, azan dan sebagainya, maka hukumnya adalah murtad. Bicara tentang kemurtadan, murtad ada dua model. Murtad biasa, ada murtad biasa, itu artinya apa? Ya dia hukumnya murtad, hilang imannya, di neraka selama-lamanya. Murtad biasa itu seperti dikatakan biasa bukan ringan, maksudnya nanti ada murtad berat. Murtad biasa itu misalnya ada orang tiba-tiba nyembah berhala, murtad, nyembah berhala, atau dia mengatakan Allah bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Nabi, itu murtad. Tapi murtad berat adalah mencaci Allah, Nabi, itu murtad berat. Sehingga murtad yang pertama tadi itu pakai istitab. Istitab itu kalau ada orang misalnya mengatakan aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, dia ngomong begitu saja, maka dia keluar dari iman. Setelah itu dia diistitab, tidak boleh dipenggal langsung lehernya, diminta tobat, suruh istitab, suruh bertobat sampai kembali. Adapun yang kedua yang mencaci, karena mencaci itu urusannya menyakiti orang banyak, maka ini adalah murtad kelas berat. Sehingga sebagian ulama mengatakan nggak perlu diminta tobat, langsung saja dipenggal lehernya kalau dalam negeri Islam. Karena apa? Dia telah menodai, menyakiti hati orang, mencaci Allah, Rasul, mencaci syariat, mencaci azan, mencaci ini mencaci ini murtadnya murtad berat. Kebanyakan ulama mengatakan nggak ada tobat, nggak perlu diminta tobat, langsung saja dihukum. Tapi sebagian ulama mengatakan bahasanya sama, biarpun seperti itu kasusnya, menghinakan seperti itu, merendahkan agama, merendahkan Nabi, tetap hendaknya diminta tobat terlebih dahulu. Kalau sudah dia mau tobat, menyesal, minta ampun, maka diterima tobatnya insya Allah oleh Allah. Beristighfar banyak, bersyahadat. Cuman untuk jenis yang kedua ini, karena dia mencaci tadi, mencaci agama, biarpun sudah tobat dan insya Allah dimaafkan oleh Allah, tapi ditakzir di dunia biar orang lain. Kalau yang pertama nggak ada takzir, sudah tobat. Misalnya orang yang tiba-tiba mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, lalu dinasehati kok tobat, nggak pakai takzir lagi, nggak pakai hukuman lagi. Tapi jenis yang mencaci, jenis yang mengolok Nabi, mengolok Allah, mengolok syiar agama, biarpun sudah tobat, tapi tetap harus dihukum agar orang lain tidak ikut-ikutan. Ada takzir setelah itu. Cuman takzirnya bukan dipenggal lehernya, apakah dicambuk 100 kali di alun-alun, atau mungkin dimasukkan penjara. Takzirnya seperti itu. Jadi itu penghina agama, itu berat hukumannya bagi seorang muslim. Kalau bagi orang non muslim juga ada hukumannya. Kita bicara di wilayah kaum muslimin saja. Kemudian setelah itu ada cerita, saya itu tidak pernah dengar begitu. Kalau tidak dikasih tahu orang juga tidak tahu, didengarkan puisi, kaget saya itu dengar puisi itu. Cuman setelah itu saya mengamati umat. Wong yang bersangkutan saja sudah merasa bersalah, kok ada umat yang membela? Ini lebih sakit lagi, lebih aneh lagi. Katanya itu dianggap bukan penghinaan dan sebagainya. Misalnya dikatakan di apa? Aku tidak kenal syariat Islam ya.
yang beli kenal adalah apa, sari konde yang lebih apa dari cadar dan sebagainya. Aku tidak pernah kenal, aku tidak kenal syariat Islam. Aku lebih yang aku kenal adalah lantun apa, kidung apa lebih merdu daripada azan, contoh. Itu ada yang mengatakan itu bukan penghinaan. Baik, ajib. Kalau bukan penghinaan, saya ajari Anda berpikir. Coba Anda langsung, biar Anda marah kepada saya nanti. Aku tidak kenal bapakmu, yang aku tahu kambing lebih ganteng dari bapakmu. Coba, kira-kira Anda marah enggak? Aku tidak kenal ayahmu, yang aku tahu kambing itu lebih ganteng dari bapakmu. Kurang ajar sekali kamu. Coba suruh berpikir, katanya kok bukan penghinaan, ini bagaimana ini? Cara berpikirnya tuh tidak nyambung itu. Jelas ya? Jelas. Bapakmu lebih ganteng dari kambing, kambing lebih ganteng dari bapakmu, marah enggak? Wah, itu biasa, itu sastra. Baguslah. Kalau itu sastra. Mohon maaf, ini saya ajak berpikir. Karena apa? Di situ banyak komentar-komentar karena oh gitu saja kok penghinaan. Ajib, dia tidak ngerti makna penghinaan. Deddy Corbuzier baru-baru ini membahas tentang kontroversi terkait kasus penistaan agama oleh Hollywix. Ucapannya soal nama Muhammad dan Maria yang digunakan sebagai promosi minuman keras rupanya memicu kesalahpahaman. Kabid Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo tampil di podcast Deddy Corbuzier pada 28 Juni 2022 lalu untuk membahas penutupan Hollywix menyusul kecaman masyarakat terhadap promosi kontroversial mereka. Deddy Corbuzier sempat menyoroti perkataannya tentang nama Muhammad dan Maria yang kini sudah digunakan oleh banyak orang. Tapi suami Sabrina, Khairudesa itu tak terima karena ucapannya disalahartikan dalam suatu pemberitaan. Jangan motong omongan, tonton dulu gue ngomong lengkapnya apa, ujar Deddy Corbuzier dikutip dari unggahan di Instagram Story pada Kamis 30 Juni 2022. Di unggahan lainnya, ayah Aska Corbuzier itu menunjukkan dampak dari pemberitaan yang memicu kesalahpahaman terkait ucapan tentang nama Muhammad dan Maria tersebut. Deddy Corbuzier mencoba meluruskan kesalahpahaman yang dipicu headline pemberitaan tersebut dengan unggahannya ini. Mantan suami Khalida Oktarani ini meminta agar orang-orang melihat versi lengkap dari ucapannya di podcastnya saja agar tidak salah paham dengan pemberitaan yang beredar. Ini bukan pertama kalinya Deddy Corbuzier protes mengenai pemberitaan yang beredar tentang dirinya. Sebelumnya Deddy Corbuzier juga meluruskan kesalahpahaman seputar kehidupan pernikahannya dengan Sabrina. Deddy Corbuzier baru-baru ini membahas tentang kontroversi